ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat karunia yang Dia berikan pada kita semua hari ini, dan mudah-mudahan Allah terus tambahkan nikmat tersebut dan kita pun diberikan hidayah untuk bisa mensyukurinya. Dan mudah-mudahan juga kita terus diberikan kenikmatan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya semua ketaatan pada Allah akan memberikan atau akan menimbulkan kebahagiaan dalam hati orang-orang yang meyakini ketaatan tersebut atau keimanan tersebut. Dan tidak lupa salawat kita pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik, terima kasih atas undangan dari teman-teman Majelis Ta'lim Excel ya. Alhamdulillah hari ini siang ini, dan mohon maaf kemarin qadarullah belum bisa memenuhi karena kemarin dalam perjalanan safar juga. Baik, bicara tentang keluarga sebagai salah satu yang penting dalam Islam, Bapak sekalian. Sebenarnya kalau kita lihat atau bercermin dari pedoman yang sudah Allah ajarkan atau mungkin dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, kekuatan dari sebuah umat Islam atau umat Islam itu sendiri keluarga. Ya, maka salah satu hal yang saat ini menurut saya ya itu terlupa dalam pola pendidikan di rumah tangga itu adalah kesehatan. Ya. Saat ini anak-anak yang mungkin sebagai salah satu cikal bakal generasi depan itu tidak lagi mendapatkan atau mungkin sebutlah mungkin sajian-sajian keimanan ya, atau mungkin sajian-sajian berupa sajian ragawi mereka yang menjadi kekuatan bagi diri mereka atau tubuh mereka. Dan akhirnya generasi yang ada menjadi generasi yang penuh dengan kerapuhan, ya, generasi yang rapuh ya, baik secara ragawi mereka maupun secara iman mereka. Maka salah satu tugas kita adalah bagaimana menyampaikan kepada mereka atau mendakwakan khususnya berkaitan dengan kesehatan ini. Beberapa tahun yang lalu saya sempat mendapatkan sebuah postingan lah ya, bagaimana seorang anak kayaknya umurnya baru 10 tahunan gitu kan, terbaring lemah di ICU dan kabarnya sampai meninggal dunia itu akibat terlalu seringnya dia mengkonsumsi salah satu jenis minuman ya, yang ternyata minuman tersebut bukan hanya menggunakan gula pasir tapi juga ada banyak bahan-bahan kimia sintetik lain di situ. Juga ada salah satu kabar yang saya dapatkan waktu itu sempat viral juga, seorang anak yang berbuka dengan menggunakan air yang mengandung ya satu bahan tentunya kimia gitu ya, yang memang nikmat dan enak gitu di lidah, cuma jadi masalah buat tubuhnya kalau memang tubuhnya tidak mampu untuk membersihkannya ya. Ini sebenarnya PR besar karena saat ini kita lihat banyak sekali tanda-tanda kerapuhan tersebut ya dalam keluarga kita atau mungkin dalam keluarga kaum muslimin ya, di mana pola mungkin dari pengajaran atau pemahaman tentang makanan sehat itu tidak diberikan oleh orang tua, karena orang tua pun dengan segala aktivitas mereka akhirnya tidak terlalu care tentang itu. Ada juga kemarin saya mendapatkan kabar dari salah satu ya teman juga lah, juga satu pondok itu kan, itu satu pondok itu ya sakit ya, masalah kulit semua gitu kan. Dan akhirnya tentunya ini akan mengganggu gitu sekalian. Karena kita tahu bahwa Rasulullah SAW juga menyampaikan tentang sebuah hadis, ada 5 nikmat yang harus kita jaga. Ya. Salah satu nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan sebelum datang sakitnya kita. Ya. Nah, pertanyaannya yang jadi masalah kurangnya pemahaman dari keluarga muslim khususnya mengenai bagaimana tata cara atau cara hidup sehat atau bagaimana menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang tidak sehat tadi gitu kan. Jadi nanti kita akan belajar, insya Allah semoga Allah mudahkan bagaimana sebenarnya pola-pola itu sebenarnya sederhana sekali. Pola-pola itu sebenarnya sederhana sekali, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa praktekkan ya di di keluarga masing-masing. Jadi keluarga sehat yang merupakan tentunya idaman dari kita semua. Saya juga pernah melihat bagaimana ada satu keluarga yang sakit semua gitu kan.
ya sakit semua, sakit-sakitan ya, nggak musim apa gitu, itu selalu bermasalah kesehatan mereka. Dan ternyata ketika keluarga tersebut ya mulai memperbaiki pola makan sehat mereka, itu ternyata penyakit-penyakit tersebut bisa hilang. Jadi konsep yang pertama yang Bapak Ibu perlu pahami bahwa sebenarnya tubuh kita itu yang sebagaimana kita sering baca walaupun khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah sudah sempurnakan semua sebenarnya. Jadi dia bisa memperbaiki dirinya sendiri asal bahan bakunya tepat. Ya. Asal bahan bakunya tepat. Jadi tubuh kita itu mampu memperbaiki dirinya sendiri asal bahan bakunya tepat. Nah, pertanyaannya bahan baku apa yang kita mau berikan pada tubuh sehingga akhirnya kesehatan itu bisa kita raih. Dan indikator kesehatan itu salah satunya adalah tidak mudahnya satu keluarga tersebut itu sakit-sakitan, baik bapaknya, ibunya, atau anak-anaknya. Itu salah satu indikatornya. Dan indikator-indikator lain seperti bagaimana pola buang air besar mereka, misalkan, ya, bagaimana pola keseharian mereka, yaitu menjadi salah satu indikator yang bisa kita cerna dan kita cari kira-kira solusinya apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, lagi-lagi bicara tentang keluarga sehat tersebut, maka harus ada tentunya peran dari orang tua, ya, peran orang tua, di mana orang tua tentunya harusnya mengajarkan kebiasaan-kebiasaan sehat, ya, bagi keluarga, baik ibu atau bapaknya atau mungkin khususnya buat anak-anak, ya, yang kebiasaan-kebiasaan tadi itu bisa di apa namanya dicontoh oleh mereka. Contoh sederhana begini ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa praktekkan. Ketika orang tua katakanlah seorang Bapak Ibu atau Bapak Ibu itu mencontohkan mengkonsumsi makanan-makanan tidak sehat setiap hari gitu kan, maka anak-anak melihat. Ya, anak-anak akan melihat ya. Kemudian anak-anak itu pun akan melihat orang tuanya nikmat sekali makan itu dan akhirnya mereka pun akan terekam memori tentang itu yang pada akhirnya ya anak-anak juga akan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Ini masalahnya di situ gitu kan. Jadi ketika orang tua tidak mencontohkan kebiasaan-kebiasaan atau pola makan yang sehat seperti itu, maka anak pun akan melihat apa yang terlihat dari orang tua mereka. Ya. Sehingga di sini peran orang tua untuk bagaimana mencari solusinya atau mencari jalan supaya anak-anak itu bisa mencontoh hal-hal tersebut. Contoh begini, saya tidak tahu kenapa anak saya yang keempat itu entah kayak gimana caranya, saya tahu juga dia nggak lihat ya, dia nggak lihat apa yang saya sampaikan di kajian segala macam baik offline ataupun online, ya, baik sekarang ini atau sebelumnya. Tapi anak saya yang keempat itu cuma wah ya salah satu kegemaran dia itu makan tempe yang tidak digoreng ya, mungkin kalau orang bilang ya tempe mentah gitu kan, itu salah satunya. Ya mungkin dia mungkin sempat melihat atau apa mungkin saya nggak tahu juga atau mungkin bahasa-bahasa saya pernah dia dengar gitu sehingga akhirnya dia menggemari tempe tadi itu yang pertama. Lalu yang kedua dia sangat suka dengan makan kurma sehingga akhirnya kurma itu selalu menjadi salah satu makanan kegemarannya dia ya. Dan juga anak yang ketiga gitu ya juga sama, itu pernah sih melihat ketika saya mau makan mengkonsumsi buah semangka ya, semangka itu dia juga akhirnya mengkonsumsi dengan pola yang sama seperti saya. Oke, jadi saya cuma semangkanya saya belah saja lalu saya ambil sendok saya makan langsung dari semangkanya ya, seperti itu. Jadi mungkin ini kebiasaan yang terlalu atau mungkin simpel gitu ya, tapi itu akan menjadi bagian dari kehidupannya ya, itu akan jadi bagian dari kebiasaannya dan itu akan menjadi bagian dari timeline perjalanan hidupnya. Ya inilah yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang semakin banyak hal-hal tersebut ya itu kita siapkan, maka insya Allah generasi itu akan semakin sehat ya. Dan kalau saya pernah juga sampaikan juga tentang bagaimana saat ini kita lihat salah satu indikator ketidaksehatan umat ini khususnya generasi-generasi muda itu adalah bagaimana anak-anak perempuan ya misalkan saat ini sudah mulai mendapatkan menstruasi di usia yang sangat-sangat belia ya. Padahal menstruasi itu biasanya terjadi pada usia SMP ya, mungkin kelas 2 lah kurang lebih rata-rata 15 tahunan gitu kan. Tapi ternyata ada yang sebelum SD atau mungkin sebelum kelas 6 itu sudah menstruasi. Dan ini menjadi salah satu pemicu ya atau salah satu indikator buat saya pribadi ketidaksehatan umat ya. Dan kalau perempuan sudah tidak sehat, maka otomatis generasi yang dilahirkan pun tidak akan sehat. Ya. Dan itu akan berlanjut sampai akhirnya menstruasinya bermasalah ya. Kemudian masalah reproduksi seterusnya sampai ke arah tumor dan infertilitas atau ketidaksuburan. Ya. Apa penyebabnya? Tentunya kita perlu tahu dan kita tidak akan bahas terlalu luas, tapi penyebabnya adalah tentunya kita harus pahami bahwa sebenarnya sel tubuh kita itu berpasangan. Ya, ketika
terjadi ketidakseimbangan pada sel tubuh kita, Bapak Ibu sekalian, maka muncullah atau mungkin berpisahlah mereka yang berubah menjadi radikal bebas. Radikal bebas. Nah, radikal bebas ini merusak, gitu kan. Jadi membuat orang yang harusnya belum tua-tua banget akhirnya menjadi tua. Ya, orang yang harusnya belum tua-tua banget akhirnya menjadi tua. Subhanallah ya. Jadi setiap wanita, misalkan kalau kita bicara wanita tadi yang mengalami menstruasi lebih awal, maka otomatis menopause lebih awal. Ya. Artinya perjalanan hidupnya dari dia mulai balik itu sampai menopause itu ya dimulai dari suatu proses prematur aging kalau saya sebutnya itu. Nah, tadi ya akibat dari terlalu berlebihannya radikal bebas yang ada pada tubuhnya. Yang artinya orang tua di situ tidak memberikan banyak asupan yang tinggi antioksidan. Anak-anak tidak dikenalkan dengan buah-buahan, anak-anak tidak dikenalkan dengan sayur-sayuran, anak-anak tidak dikenalkan produk-produk nabawi, dengan produk-produk yang disampaikan oleh Allah tentunya dan diceritakan atau disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, bahkan anak-anak tidak diajarkan mungkin yang belum diketahui tentang madu. Ya, misalkan kayak begitu. Sehingga akhirnya apa? Nggak familiar dengan itu semua. Jadi ketika sakit pun yang dicari adalah obat-obatan yang berbasiskan pada kimia-kimia sintetik, gitu kan. Ini problem, jadi ketika makanan sudah bermasalah, maka otomatis penyakit pun akan muncul dan obatnya pun Bapak Ibu sekalian ketika makanan terlalu beragam dan terlalu banyak yang diresep, maka penyakit pun akan suka diobati dengan herbal atau mungkin dengan produk-produk tumbuhan. Ini sebenarnya kuncinya di situ. Ya, jadi kalau kita bicara tentang makanan sehat atau mungkin keluarga sehat, maka komponennya dua. Ya, komponennya dua. Yang pertama apa? Singkirkan yang nggak sehat, berikan yang sehat kepada keluarga. Ya, singkirkan yang nggak sehat itu contohnya apa? Ya termasuk mungkin isi lemari makanan kita ya diusahakan ya kalau saya gitu menyarankan untuk lebih banyak diisi dengan produk-produk yang sehat atau mungkin kulkas atau lemari es kita salah satunya. Contoh mungkin kalau ada anggaran penuhi mungkin kulkas dengan buah-buahan cara kayak begitu ya. Atau kalau bisa beli tiap hari alhamdulillah gitu kan. Salah satunya itu. Dan kenalkan lagi-lagi Bapak sekalian keluarga dengan produk-produk nabawi ya kayak madu, habat soda, zaitun ya, herbal-herbal segala macam. Sehingga nanti kalau sakit pun mereka sudah terbiasa dengan itu, gitu kan. Contoh mungkin ketika demam ya kita bisa berikan misalkan produk seperti kayak pegagan gitu kan, atau mungkin atau kunyit gitu kan, produk yang sifatnya merupakan panas atau demam tadi seperti lidah buaya juga bisa. Jadi akhirnya mereka kenal dengan itu. Jadi kalau sudah mereka kenal dengan itu, Bapak Ibu sekalian, maka jadi kebiasaan, jadi kebiasaan. Ya. Saya sempat beberapa kali melihat ya bagaimana anak-anak itu rapuh sekali ya akibat memang orang tuanya tidak memberikan kebiasaan itu. Contoh mungkin mereka dikenalkan dengan makanan-makanan olahan seperti sosis ya atau mungkin ayam goreng cepat saji ya, kentang segala macam lah gitu. Akhirnya apa? Akan lihat jadi yang jadi masalah besarnya ketika makanan yang diberikan itu atau yang nutrisi yang diberikan itu tidak baik bagus sekali, maka kecerdasan anak akan menurun ya. Kecerdasan ini efeknya kecerdasan itu sebabnya kalau kita baca dalam kitab-kitab ulama seperti kitab Tazkiyah tentang kecerdasan itu ya, atau mungkin kitab tentang oleh Ibnu Qayyim tentang kecerdasan kaum muslimin itu ya, salah satunya itu salah satu dianjurkan oleh ulama-ulama tersebut adalah mengkonsumsi bahkan air madu dan kismis misalkan. Itu untuk meningkatkan kecerdasan gitu kan dari empiricalnya mereka ya. Tapi pada dasarnya adalah semakin tinggi antioksidan atau asupan antioksidan yang diberikan kepada keluarga di rumah ya dalam bentuk apapun, mungkin buah-buahan gitu ya atau mungkin sayur-sayuran atau produk-produk herbal, maka akan semakin terjaga tubuhnya. Ini prinsip dasarnya. Nah, yang kedua adalah bagaimana mengenalkan mereka dengan produk-produk herbal yang bisa dipakai untuk nanti ketika mereka dalam keadaan yang sakit. Contoh begini. Pernah saya dulu waktu orang tua saya sakit, bapak saya sakit ya, itu beliau mengalami perdarahan di lambung dan saat itu memang alhamdulillah ditangani di rumah sakit dan terpasang infus. Itu selama di rumah sakit saya tentunya pantau dan jaga beliau saat itu, dan salah satu yang saya berikan pada beliau untuk beliau konsumsi itu adalah lidah buaya. Jadi ternyata lidah buaya itu salah satu produk yang sangat baik untuk mengatasi perdarahan di lambung. Jadi pengetahuan kita tentang ini ya yang atau mungkin produk-produk seperti ini yang memang kurang ya di kalangan keluarga sekarang, sehingga akhirnya balik-baliknya yang dimakan sudah bahan-bahan yang banyak mengandung kimia sintetik yang di makanan gitu kan. Ketika sakit pun itu produk-produk yang berbasiskan kimia sintetik dan ini akan menjadi masalah ke depannya.
ya. Dan semakin sering obat-obatan itu misalkan atau mungkin produk kimia sintetik itu dikonsumsi, itu sedikit banyak akan menjadi masalah di kedepan hari nanti. Berarti kita nggak boleh pakai saja kalau perlu, tapi bukan dirutinkan. Contoh mungkin kalau kita bicara tentang anak-anak yang mungkin epilepsi misalkan, salah satu yang saya berikan atau mungkin saya anjurkan kepada orang-orang seperti itu biasanya adalah produk-produk yang memang menguatkan fungsi otak atau mungkin melancarkan aliran darah, ya, mengurangi peradangan seperti mungkin kayak pegagan atau antanan, itu salah satunya. Ya, jadi subhanallah, prinsipnya sebenarnya sederhana, ya, sederhana sekali, ya. Karena konsep dalam tim nabawi itu atau pengobatan nabi itu, ya, satu herbal itu untuk bisa berbagai macam penyakit, ya. Konsep begitu. Kalau konsep pengobatan, kan memang supportingnya yang lain itu berasal dari makanan. Ya, jadi maka perbaiki makananmu, atau perbaiki makanan kita, maka tubuh kita akan terbenahi dengan sendirinya. Ya. Jadi tidak hanya yang mungkin badannya gemuk, ya, atau mungkin badannya kurus, dua-duanya juga bisa jadi ada problem. Bahkan orang-orang yang kurus sekalipun ada namanya skinny fat. Skinny fat itu dia banyak mengalami perlemakan di tubuhnya, dalam tubuhnya, terutama di organ, sehingga nggak fit juga. Nah, indikatornya atau mungkin perbaikannya seperti apa? Ya tadi, ya, antioksidannya, seratnya, ya, termasuk juga lemak-lemakan dikenalkan pada mereka, ya, lemak-lemak sehat seperti lemak yang berasal dari minyak zaitun atau VCO atau mungkin alpukat, itu juga salah satu lemak yang baik. Maka inilah yang sebenarnya, ya, mungkin saya menyarankan dikenalkan pada keluarga. Ya, jadi kalau kita mau membangun keluarga sehat itu, ya, termasuk di bulan Ramadan seperti ini, ya, contohkanlah kebiasaan makan yang baik itu. Berarti kita nggak boleh cheating dong, nggak boleh makan yang ini itu segala macam, boleh saja. Ya, tapi dominasi yang kita konsumsi itu adalah produk-produk sehat dan kenalkan mereka dengan herbal. Itu poin dasarnya. Ya. Dan juga pengobatan seperti yang ada pada diajarkan Nabi SAW seperti ruqyah, yaitu mulai dikenalkan ya pada anak-anak, ya, dengan cara apa ya, orang tua meruqyah anaknya misalkan, ya, ataupun apa itu namanya, pengobatan yang lain seperti berbekam gitu. Saya punya anak saat ini udah ada yang 11 tahun gitu, nanti yang kedua itu juga pernah saya bekam dia, ya. Ya, memang ada yang pro kontra atau nggak setuju anak kecil, tapi saya pribadi melihat ini perlu dibekam gitu kan. Salah satunya gitu. Jadi orang tua juga perlu tahu tentang ilmu pengobatan itu gitu kan, sehingga nanti ketika sakit itu nggak panik gitu kan, ketika sakit itu nggak apa tuh namanya, nggak cemas gitu. Sehingga akhirnya nggak banyak solusi yang bisa diberikan atau didapatkan ketika cemas itu muncul, yaitu seperti itu. Nah, jadi pola pendidikan kesehatan atau edukasi kesehatan seperti ini, Bapak Ibu sekalian, yang mari kita mulai gitu. Tapi kita mulai dari sekarang, ya, sudah berkeluarga sekarang, contohkan itu kepada anak-anak yang belum keluarga, mulai membangun kebiasaan itu, karena kebiasaan yang dibangun terus-menerus ya akan menjadi bagian dari diri kita yang pada akhirnya nanti ya akan mengalir ya ke anak-anak kita kalau seandainya sudah menikah. Inilah sebenarnya kuncinya, ya. Dan kunci itu ya, yang dipakai orang tua kita zaman dulu. Kita tahu bahwa orang tua kita di zaman dulu itu tidak terlalu banyak ragam makanan. Jadi sekarang ujian kita itu bagi orang tua saat ini, ya, salah satu ujian kita adalah makanan sebenarnya. Jadi anak-anak itu terlalu banyak pola atau ragam makanan yang mereka lihat, mereka rasakan, sehingga akhirnya nggak kenal lagi dengan makanan yang asli. Ya. Contoh mungkin kalau saya pernah sampaikan juga beras mungkin atau nasi gitu kan, kita tahu soal nasi itu kandungannya bagus gitu kan, asal nasinya masih baik gitu kan, terutama yang beras-beras organik, ya, seperti itu. Tapi ketika sudah mulai apa namanya, sudah mulai dicampur kan, dari proses awalnya dengan apa, pestisida segala macam, maka pasti akan terjadi perubahan di sana yang bikin masalah di badan, ya. Nah, itu yang perlu ya mungkin kita lakukan di keluarga, ya. Jadi mulai mengenalkan kepada mereka produk-produk seperti madu herbal, zaitun, habatus sauda, ya, atau mungkin produk-produk lokal kita seperti kunyit atau kencur segala macam. Nah, itu bagian dari cara kita untuk menjaga kesehatan. Ya, tentunya kesehatan yang paling utama adalah kesehatan iman sebenarnya, kita tahu, ya. Nah, itulah tugas yang lain, maksudnya itu pembahasan yang lain. Tapi yang saya maksudnya kesehatan sifatnya ragawi atau kesehatan tubuh, ya. Nah, sehingga kombinasi dari itu semua ketika ada masalah di keluarga itu bisa kita lakukan, ya. Contoh mungkin ketika anak sakit, ya, orang tua ngapain misalkan, ya, orang tua ya salah satunya bisa bersodako, ya, sodako, ya, meminta bertawasul dengan sodako tadi untuk penyembuhan atau kesembuhan atas penyakit anak tadi salah satunya.
Ya. Kemudian apalagi? Ya meruqyah anak tersebut, ya meruqyah dengan bacaan-bacaan ruqyah syariah. Lalu baru masuk yang selanjutnya dengan memperbaiki pola makannya dan dikasih herbal seperti seperti itulah. Ya, sehingga akhirnya terbiasa dengan pola seperti dan nggak panik, ya tidak panik. Jadi inilah yang Bapak Ibu sekalian bisa kita lakukan ya di era seperti sekarang ini sehingga pesan ya pesannya adalah bagaimana di rumah tangga kita atau di keluarga kita di rumah kita itu kita bisa siapkan produk-produk sehat untuk keluarga, disiapkan produk-produk sehat untuk keluarga dan dibatasi produk-produk yang tidak baik, gitu kan. Jadi keluarga atau orang tua pun ya sudah mulai saatnya untuk membatasi anak-anak dengan produk makanan yang tidak sehat, ya produk tontonan yang tidak sehat juga, ya dibatasi. Jadi mungkin di rumah kalau memang masih ada TV, ya silakan kita dibatasi TV-nya, ya dengan tontonan yang sehat, yang baik untuk mereka. Itu yang bisa kita lakukan ya untuk membangun itu tadi keluarga yang sehat dan saya kira Bapak sekarang mau sebanyak apapun ya premi dengan asuransi atau kalau pakai masih pakai asuransi gitu tetap saja Bapak sekarang yang namanya sakit itu nggak enak ya sakit itu nggak enak ya jadi sebabnya ada kisah yang saya sempat share juga waktu itu di Instagram saya itu bahwa ada seorang yang sudah setahun yang lalu saya bertemu dengan dia terus saya katakan pada beliau gitu kan ini sepertinya badanmu perlu itu nih, turunkan ya beratnya nih karena terlalu besar sudah saya katakan seperti itu dan subhanallah mungkin belum ngeh dengan kalimat saya tadi masih di jalan kayak begitu dan tiba-tiba beberapa bulan kemudian ya qadarullah itu dia kena stroke umur 26 tahun dengan kondisi yang kaki tangan kanannya kaki kanan dan tangan kanannya itu sudah lemes hampir-hampir nggak bisa digerakkan. Nah akhirnya apa yang dia kerjakan benar-benar dia perbaiki pola makannya berat badannya turun ya berat badan turun dan akhirnya sekarang sudah sangat baik ya kondisinya ya dengan berat badan yang relatif normal gitu kan. Itu yang saya katakan tadi pola makan yang bagus. Jadi termasuk juga saya ketika keluarga ada yang mungkin sakit atau bermasalah itu semua dikombinasikan. Jadi herbalnya ada, pola makannya ada. Jadi dua hal ini yang sebenarnya harus kita kuasai. Jadi pola makan dari sayuran, buah-buahan segala macam, herbalnya yang memang kita bisa pakai untuk kebutuhan sakit atau mungkin tidak sakit pun kita bisa berikan pada keluarga kita di rumah. Kurang lebih kayak begitu. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan biar lebih banyak yang bisa kita gali mungkin kita lanjutkan saja dengan tanya jawab di sesi kedua ini.